Recording in progress. Oke, ternyata yang pakai username HP itu adalah Ustadz Sahli, pengisi pemateri pada malam hari ini. Luar biasa ya. Oke, ini ada Nina Hardiana, boleh mungkin bisa absen dulu ya. Nina ini panggilannya, Nina Hardiana ini panggilannya siapa? Asal dari mana? Boleh ya? Di kolom chat. Oke. Nah, sedikit mungkin barangkali membahas soal mahar, kira-kira sambil nunggu yang lain ya. Kira-kira ada yang tahu nih dari sahabat siaga, mahar itu gambarnya kayak gimana sih? Atau mungkin yang kalian tahu tentang mahar? Ini jujur, Rama juga meskipun sudah menikah gitu ya, tapi Rama juga mau tetap terus belajar, apalagi pekerjaannya Rama itu berhubungan dengan wedding, yang mana nantinya Rama juga bisa mengedukasi calon manten gitu ya, biar mereka tahu makna dan kedudukan dari mahar itu seperti apa gitu. Luar biasa ya. Oke. Nih ya, Assalamualaikum, halo saya Nina dari Pandeglang, Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina, salam ya buat keluarga di Pandeglang sana, sehat selalu, dan silakan bisa disimak ya kelasnya sampai nanti terakhir gitu ya. Nah, ini ada jawaban dari Zaratul Siti. Mahar itu salah satu syarat untuk wanita yang tidak memberatkan seorang laki tapi tidak merendahkan seorang wanita. Oke, maksudnya mungkin ini ya, syarat untuk pernikahan yang mana hal itu tidak memberatkan si laki-lakinya dan juga tidak merendahkan dari pihak wanitanya gitu ya. Jadi misalkan maharnya apa yang sederhana banget mungkin barangkali gitu ya, yang mana itu bisa dianggap merendahkan seperti itu. Oke, terima kasih Zaratul Siti sudah bantu menjawab ya. Mungkin sahabat siaga yang lain barangkali ada yang tahu tentang mahar. Kalau yang Rama tahu ya, mahar itu ada yang rata-rata pakai seperangkat alat sholat kayak gitu. Nah, justru Rama di sini meskipun sudah menikah, Rama juga mau belajar gitu ya, mau untuk mencari tahu sebetulnya makna dan kedudukan dari mahar itu seperti apa dalam pernikahan, gitu ya. Oke, nantinya bahkan setelah menikah pun, ketika kita sudah memahami makna dan kedudukan dari mahar itu sendiri, maka Rama ini bisa melakukan penyikapan gitu ya terhadap mahar yang sudah Rama berikan nih kepada istrinya Rama kayak gitu. Nah gitu ya, jadi nggak salah dalam menyikapi seperti itu, betul ya? Oke, jadi nggak ada salahnya meskipun sudah menikah, belum menikah, apalagi itu perlu mengetahui makna dan kedudukan dari mahar itu sendiri dalam pernikahan. Oke, luar biasa ya. Nah, langsung aja, barangkali bisa langsung Rama buka ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul lagi ya, ketemu sama Rama. Rama juga kangen nih sama sobat siaga semuanya ya yang ada di sini ya. Oke. Nah, malam hari ini ya, khusus malam hari ini kita akan membahas dengan topik ya, mahar, kedudukan dan makna dalam pernikahan. Wah, luar biasa ya. Nah, ada latar belakang yang membuat kita tuh bisa membahas permasalahan ini. Mungkin barangkali teman-teman atau sahabat siaga di sini pernah mendengar atau mengetahui informasi di berita-berita gitu ya, ada mahar yang ngasihnya mobil mewah gitu ya, sertifikat tanah gitu ya, sertifikat rumah dan sebagainya. Bahkan ada juga yang lucu-lucu, unik-unik, ngasih maharnya berupa sandal. Ada yang ngasih hafalan Quran, nah itu juga ada gitu ya. Terus kemudian ada yang ikan cupang dan sebagainya, macam-macam gitu ya. Nah, sebetulnya ini tuh
sih mahar kedudukannya dan maknanya itu seperti apa dalam pernikahan. Karena kalau misalkan kita itu nggak paham gitu ya terkait makna dan kedudukan dari mahar itu sendiri, kita bakal ngawur gitu ya, sembarangan dalam menentukan mahar itu. Atau bahkan dari pihak cewek gitu ya yang belum menikah, ya udah pasrah aja. Yang penting itu tidak memberatkan laki-laki dan tidak merendahkan saya sebagai wanita, misalkan seperti itu. Jadi kayak yang ya udah bodo amat lah, yang penting menikah gitu ya. Padahal ternyata di balik mahar yang itu menjadi syarat pernikahan itu ada makna terdalam dan juga ada kedudukannya loh, seperti itu. Yang akan kita bahas pada malam hari ini, seperti itu. Oke ya. Nah, di sini sahabat siaga boleh banget untuk mencatat dulu kira-kira ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan seputar mahar gitu ya. Boleh banget dicatat, ambil catatan sahabat siaga, ambil minum gitu ya, ambil cemilan boleh banget. Nanti dalam prosesnya sahabat siaga bisa menyimak sambil nyemil, boleh banget gitu ya. Oke, nah silakan bisa dipersiapkan alat tulisnya dan juga minum sama kemudian cemilannya juga bisa disiapkan gitu ya. Silakan, boleh banget. Nah, sambil yang lain menyiapkan, yuk yang sudah siap boleh banget dikasih jempolnya dulu di kolom chat. Yuk, silakan kasih jempol. Oke, sebentar. Ini Rama juga mau ngasih jempol. Oke, Baktiar sudah siap. Kemudian ini ada Rodiatul Mahmuda juga sudah siap. Nina Hardiana sudah siap. Gani Kamaludin juga sudah siap. Zaratun Siti sudah siap. Yuk, yang lain mana nih? Ayo, yang lain mana? Oke, yang lain gimana? Ini ada Bella sudah siap, ada SNS sudah siap. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama, jangan lupa sahabat siaga, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja bisa disampaikan di kolom chat. Dan kami minta untuk sahabat siaga bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya, jangan sampai di tengah-tengah aja. Karena nanti takutnya wawasan yang kalian dapatkan itu separuh-separuh, nggak sepenuhnya. Dan itu sayang banget ya. Jadi kalau kita mengaplikasikannya juga masih ada keraguan gitu ya, karena belum tuntas. Gitu ya. Oke, nanti sesi tanya jawabnya kita kasih di sesi akhir setelah pengisian, gitu ya. Boleh banget. Oke, langsung saja kita berikan ya waktu dan tempat kepada Ustadz Sahli. Kepada beliau kami persilakan. Cek suara dulu Mas Rama, gimana suaranya, clear nggak? Oke, clear. Ini nanti yang share presentasi siapa? Oke, Elsa. ada dari Rama bantu, boleh. Baik, atau saya juga dijadikan co-host, nggak apa-apa sih Mas. Oke, bentar ya, boleh sih. Berarti ini langsung Ustadz Sahli aja ya? Boleh. Oke. Sudah, silakan Ustadz Sahli. Oke, terima kasih banyak Mas Rama. Mas Rama atau Mas Ali saya panggil? Rama. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf, belum buka kamera. Wow, luar biasa. Karena Mas Rama pakai kopiah, makanya saya tadi ambil kopiah. Biar kelihatan lebih apa gitu ya Mas ya, kalau Masya Allah. Kalau saya nggak pakai kopiah, kayak masih muda banget Mas, karena usia saya masih 23-an. Dibalik maksudnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
dan semoga sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada tujuan kita baginda Rasul Muhammad SAW. Baik, malam hari ini kita patut bersyukur atas limpahan nikmat yang sudah Allah berikan, ya. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang Allah berikan terhadap kita hari ini, malam ini, sehingga teman-teman semuanya ini bisa, ya barangkali mungkin dalam kondisi sedang duduk atau lagi nyantai, tapi Allah mampukan untuk kita bisa bergabung di Zoom malam ini. Dan menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini. Saya ingin tanya dong teman-teman, apakah ini aktif atau tidak? Karena ini kan nggak ada yang pakai video, jadi saya kurang begitu melihat. Kira-kira teman-teman ini apakah standby atau enggak? Salah satu caranya adalah saya dengan langsung tanya, silakan teman-teman di chat di kolom komentar. Bila mana teman-teman tidak memang lagi kondisi di luar, jadi tidak perlu buka video, nggak masalah gitu. Tapi pun semisal yang lagi luang, silakan dibuka video agar saya bisa berwajah lah ya. Karena melihat wajah itu kan bagian dari, kalau ada yang nggak mau ya silakan, nggak apa-apa. Wajah itu bagian dari kita biar kenal gitu, kayak gimana sih orangnya gitu. Baik, teman-teman semuanya di sini yang sudah nikah, boleh dijawab dong, sudah belum gitu. Kalau Mas Rama tadi sudah menyampaikan sudah menikah ya. Nah, yang teman-teman yang lain ini sudah menikah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum gitu. Coba chat kolom komentar. Belum, siap. Belum. Oh, Masya Allah. Sudah, ini Rama ya, sudah Rama, Mas Rama ya. Jadi banyak yang belum, dan alhamdulillah insya Allah ini adalah bekal yang semoga baik buat teman-teman yang belum menikah, karena wawasan ini juga salah satu bagian dari wawasan yang penting gitu kan, karena banyak sekali yang kemudian memahami mahar itu sesuatu ya, apakah kemudian kita mensederhanakan hal itu gitu. Baik, saya coba share screen ya teman-teman Rahim. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Oke, terima kasih Mas Raga. Hanya saja terkait mahar. Tadi teman-teman pahami mahar itu adalah mas kawin gitu kan. Mahar itu adalah pemberian dari dari mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Tapi apakah kemudian kita benar-benar memahami peran, arti, dan kedudukan dari mahar itu sendiri gitu kan. Maka tepat malam hari ini kita akan membahas apa sih sebenarnya makna dan kedudukan dalam mahar itu dalam pernikahan. Karena ya tadi disampaikan Mas Rama, ada yang pakai maharnya itu cuma pakai sendal jepit gitu. Pernah dengar nggak teman-teman? Pernah kan ya? Ada yang pakai sendal jepit, kemudian ada mahar itu yang surat Al-Quran dan sebagainya. Terus gimana itu kedudukannya mahar seperti itu? Lah, malam hari ini kita insya Allah akan kita bahas gitu kan. Sebagaimana banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan apa itu mahar. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Bismillah. Jadi sebenarnya apa sih mahar itu? Nah, kita harus pahami dulu. Sebenarnya mahar itu adalah bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, istilahnya adalah ya jadi bahasa Indonesia mahrun gitu, mahar gitu kan. Tapi dalam Al-Qur'an itu disebutkan kurang lebih ada 8 nama arti dari mahar itu sendiri. Yaitu ada sodikotihan di surat Al-Anisa di ayat keempat itu yang berbunyi sodikotihin nanikhlah atau sodik. Kemudian faridah, hibah, ujroh, ukor atau alaih. Jadi keseluruhan kata tersebut itu mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima. Apa yang diterima? Nah, ada yang mengatakan teman-teman, seolah-olah mahar itu kayak ibarat jual beli ya gitu kan. Ya memang dalam dalam proses pernikahan itu kan adanya ijab kabul. Ya kan? Nah, dalam ijab kabul itu kaitannya erat, dekat banget dengan itu teman-teman, dekat banget dengan jual beli.
jual beli yang secara hukum itu sebenarnya ada akad dan ada jual beli gitu. Kayak seolah-olah kamu jual dengan harga berapa, saya beli dengan harga berapa. Dan ada yang mengistilahkan bahwa mahar itu ya membeli gitu. Tapi bukan itu sebenarnya maknanya. Makna yang lebih baik dari itu tidak diartikan dalam membeli, tapi imbalan dari suatu yang diterima. Apa yang diterima? Ya seorang pasangan gitu kan. Maka memang dalam rukun nikah itu salah satunya dari 4 mazhab itu ada mazhab Imam Malik sama memasukkan mahar itu atau rukun dari rukun dari pernikahan gitu. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu tidak. Tapi apakah kemudian ini tidak wajib? Justru mahar itu wajib. Nah, ada dasarnya gitu. Ternyata mahar itu adalah kewajiban yang diberikan seorang laki-laki terhadap mempelai perempuan. Karena apa? Ya karena mendapatkan imbalan dari suatu yang diterima. Dalam bentuk apa ya? Saya menikahi orang, istilahnya saya mau membeli barang dengan nilai yang punya nilai, maka saya juga harus memberikan imbalan dengan nilai. Tapi nilai dalam arti ini adalah sodukot binanihlah di Al-Quran di surat An-Nisa itu dijelaskan sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Ya, pemberian ini ayo kita pahami sebagai penghargaan bagi seorang perempuan gitu. Yang ya masa kemudian kita mahar dikasih sendal jepit gitu. Tadi ada yang chat di kolom komentar, maharnya ya emang harusnya baiknya memang itu tidak kemudian merendahkan gitu kan, merendahkan dari derajat seorang perempuan. Ya masa kemudian perempuan ditukar dengan ini gitu. Maka ayo kita pahami apa sih kedudukan dari mahar itu sendiri. Maka ini ya teman-teman pahami dulu arti dari makna dari mahar itu gitu kan. Jadi mahar itu pemberian yang kemudian wajib sebagai imbalan itu. Dan kalau di Indonesia ini kan mas kawin ya, difahami itu mas kawin, mahar dan sebagainya. Ya meskipun tadi ya saya sampaikan bahwa 4 mazhab itu berbeda pendapat memasukkan mahar sebagai rukun dalam pernikahan. Tapi bukan berarti itu tidak digunakan. Justru mahar itu wajib untuk diberikan kan. Maka ini ada istilah secara terminologi bahwa pemberiannya wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati. Untuk apa? Ya untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya dalam kaitannya dengan pernikahan. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini kita pahami bahwa mahar itu adalah haknya seorang siapa? Seorang istri, seorang mempelai perempuan. Dan itu menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki untuk memberikannya. Maka hak dari mahar itu adalah hak perempuan. Kemudian ada nggak, apakah kemudian mahar itu jadi haknya wali atau haknya orang tuanya perempuan gitu? Tidak gitu. Beda cerita kalau semisal si pihak perempuan itu atau mempelai perempuan itu ketika sudah dapat mahar, kemudian dia dikasihkan ke orang tuanya, itu beda lagi. Bukan berarti kemudian ketika mahar itu ditentukan, kemudian itu otomatis menjadi haknya seorang wali atau orang tua dari perempuan, itu tidak. Jadi di sini jelas bahwa calon istri atau istri itu adalah penerima dari mahar dan dia punya hak atas mahar itu. Maka kedudukannya ya kita jelas pahami bahwa itu bukan yang kita pahami di masyarakat itu. Kenapa kok mahar itu biasanya yang menentukan orang tuanya? Nah, ini nanti habis ini kita akan pelajari, pahami. Kenapa kok terjadi seperti itu? Pernah teman-teman pahami kok ada orang tua itu ikut campur meminta maharnya dan sebagainya? Kenapa gitu? Makanya kita pahami kira-kira kedudukan mahar itu seperti apa dalam Islam. Jadi jangan sampai kemudian kita salah mempersepsikan mendudukan ini mahar ini, kenapa kok seperti ini ya, kok perempuan kok walinya kok ikut campur gitu, minta ini anak saya sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi gitu, makanya saya harus minta mahar untuk anak saya ini kurang lebih 70 juta minimal kan gitu. Sedangkan ya Mbak Nina, jadi
kok kemudian laki-laki, maaf, kemudian kok orang tua bahkan keluarganya itu ikut campur gitu. Jangan sampai kamu gini, jangan sampai kemudian kamu kok dihargai dengan hal yang sangat murah gitu kan. Maka ayo kita pahami kedudukan mahar itu di mana. Jadi saya sampaikan teman-teman semuanya yang ini belum nikah bahwa sebenarnya yang menentukan mahar itu adalah mempelai perempuan. Itu yang harus kita pahami. Menentukan jumlah besarnya mahar itu seorang perempuan. Tapi apakah ada kadarnya, Zat? Ada kadar besar banyaknya atau kecilnya, atau berapa mahalnya atau murahnya itu berapa? Apakah Islam kemudian menentukan itu? Nah, di sini kita bahas. Jadi kedudukan mahar, saya mau buka dalam surat An-Nisa ayat 4 dan juga ayat 24. Kita harus pahami bahwa Al-Quran sudah jelas menyampaikan bahwa berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Artinya kerelaan di sini adalah ini wajib. Ulama sepakat bahwa dari ayat Al-Quran ini saja mahar itu adalah pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Terus ada kasus, kok si laki-laki kok mengutang ya gitu loh, kok nggak baik, kok nggak dibayar tuntas ya, kok kenapa dan sebagainya. Itu nanti kita bahas setelah ini. Saya fokus pembahasnya adalah lebih ke makna dan kedudukan. Kalau teman-teman nanti mempertanyakan itu, silakan gitu. Karena memang sengaja nggak saya masukkan di slide biar teman-teman bertanya. Karena pembahasan hari ini akan lebih singkat, jauh, mungkin kurang lebih 20 menit ke depan akan saya selesaikan. Maka di ayat Al-Quran surat An-Nisa ini menjadi dasar hukum bahwa kewajiban dari mahar itu pemberian kepada wanita, jelas. Wa atun nisa'a soduqatihinna nihlah, yang penuh kerelaan. Berarti terjadi antara kesepakatan. Tidak ada kerelaan terjadi, tidak ada terjadi kerelaan kalau tidak ada kesepakatan. Benar nggak? Ya, jadi mahar itu ditentukan besarannya, kecilnya itu perempuan yang minta, laki-laki yang memberikan. Tapi ada hadis yang kemudian menyampaikan bahwa nanti saya jelaskan ya, paling di sesi di terakhir ini nanti saya jelaskan. Yang pasti yang menentukan besar kecilnya mahar itu seorang perempuan. Laki-laki memenuhi kewajiban yang diminta seorang perempuan. Apa besar kecilnya kita bahas habis ini. Makanya stay tune teman-teman. Kemudian dalam surat selanjutnya di ayat ke-24 dalam surat An-Nisa yang sama, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fardhah. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati dalam artian campuri atau sudah didukung atau kamu sudah malam pertama lah istilahnya gitu kan, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Nah, ada catatan, sempurna dengan sempurna maksudnya berarti bisa dong saat diutang. Nah, tahu nggak? Kok mahar kok diutang lah? Nah, ini nanti ada pembahasannya ternyata. Mahar kok diutang saat itu. Jadi ternyata teman-teman semuanya ada dua macam mahar. Ada mahar musamma, ada mahar misli. Mahar musamma itu mahar yang disampaikan ketika akad, sedangkan mahar misli itu dari disampaikan gitu. Ya sudah, saya terima nikahnya fulan binti fulana binti fulana, sah, sudah itu sah. Apakah kemudian mahar tidak disebutkan? Nggak apa-apa. Mahar misli itu namanya mahar misil. Kemudian mahar musamma itu mahar yang disampaikan ketika akad. Saya terima akad nikahnya fulan binti fulana dengan mahar sekian dan sekian, itu disebutkan sebagai mahar musamma atau yang disampaikan. Teman-teman mohon nanti kalau ada suara saya sedikit putus-putus di chat saja. Jadi ada istilah di sini tuh ketika sudah dicampuri maka harus diberikan sempurna maharnya sebagai suatu kewajiban. Nah, ternyata ada bisa juga mahar itu dicicil. Maksudnya cicil kapannya itu ternyata harus segera disampaikan secara sempurna itu ketika ada poin-poin yang kemudian sudah dilakukan. Ini ayat Al-Qur'annya, dan hadisnya ada juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi-nya, araditu min nafsiki wa maliki bina alaini qalat na'am qala fa'ajazahu. Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Mas, ternyata dulu itu juga ada di zaman Rasulullah itu maharnya itu juga berupa sandal. Ya, aku rela, maka beliau memperbolehkannya. Ini ada hadisnya.
ternyata pakai sendal pun juga nggak apa-apa. Kemudian apakah kemudian tidak merendahkan perempuan? No, siapa yang bilang merendahkan gitu? Ternyata mahar itu bukan ukuran kuantitas, bukan ukuran kuantitas. Selama kemudian si perempuan ini rela, ya sudah gitu. Kenapa? Kenapa enggak? Sah-sah saja. Ya, sah-sah saja mahar itu dalam bentuk sandal pasang sepasang. Bahkan zaman Rasulullah, maharnya itu dalam bentuk cincin yang terbuat dari besi. Ya, terus ini teman-teman harus pahami. Ustaz, apakah kemudian mahar itu boleh dengan bacaan surat Al-Quran? Setelah saya pahami, ternyata tidak ada dasar hukum mahar itu harus dengan bacaan surat Al-Quran. Itu nggak ada dasarnya. Yang benar adalah mengajarkan. Nah, jangan ikut-ikutan teman-teman. Wah, nanti saya kalau surat mahar ada malah kupinangkau dengan bismillah gitu kan. Itu ya kupinangkan bismillahirrahmanirrahim dulu ya, benar. Tapi kemudian maharnya adalah dengan surat gitu kan. Benar nggak Ustaz? Harus dikaji dulu. Suratnya itu apa? Kebanyakan kan maharnya dengan surat Ar-Rahmah. Konsekuensinya ketika kita menggunakan mahar surat Ar-Rahmah, kewajiban daripada laki-laki itu adalah memberikan keilmuan dari surat Al-Rahmah itu dengan tafsirnya, dengan mendidik benar-benar tafsirnya, mendidik bagaimana menghafalkannya, mendidik bagaimana cara membaca dengan benar, mendidik untuk mengamalkan sampai akhir hayatnya. Nah, itu konsekuensinya. Jadi sebenarnya mahar surah itu tidak ada dasarnya. Yang ada adalah mahar mengajarkan. Karena zaman dulu mengajarkan Al-Quran itu atau jasa dalam arti jasa itu juga berharga gitu. Gak banyak para sahabat apalagi yang dekat dengan Rasulullah yang bisa mampu memahami Al-Quran dengan baik sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, karena itu bernilai. Maka kemudian nanti kalau kita nikah kemudian menggunakan ya jelas berat kalau kita teman-teman maksudnya berat kalau kita mengajarkan ayat Al-Quran gitu. Apakah kemudian kita benar-benar memahami tafsirnya, benar-benar memahami maksud dari istilahnya dalam Al-Quran itu kan ada bahasa yang bahasa jelas, ada bahasa yang bahasa kiasan dan sebagainya. Bukan artian berat ya, memang konsekuensinya itu. Nah, misal kalau kita mau surat Ar-Rahmah, maka ya harus kemudian pihak laki-laki itu mengajarkan tafsirnya, memahamkan ayat Al-Qur'annya secara kata per kata gitu kan. Bahkan harus mengamalkannya, bagaimana mengawal istrinya itu bisa paham dan mengamalkan setiap ayatnya. Berat nggak? Ya seperti itu konsekuensinya kalau kita menggunakan surah. Tapi sebenarnya dasarnya tidak ada menggunakan surat Al-Qur'an. Yang ada adalah mengajarkan. Itu yang jadi catatan. Makanya jangan sampai kemudian teman-teman ini ada, bukan berarti itu dibacakan, enggak. Yang benar adalah mengajarkan. Nah, itu harus kita pahami. Maka dari sumber Al-Quran dan hadis tersebut, ulama sepakat bahwa menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri itu adalah wajib. Dan tidak ditemukan literatur ulama yang menempatkan sebagai rukun. Ya, mereka sepakat menempatkan sebagai syarat sah bagi suatu pernikahan. Rukun itu kan, ya tadi ada beberapa ulama itu tidak menempatkan dalam rukun, tapi itu syarat sah. Syarat dibaliknya. Apa bedanya syarat sama rukun? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Coba di kolom komentar. Apa bedanya syarat sama rukun? Nah, saya jelaskan. Jadi syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum terjadinya proses itu. Sedangkan rukun itu adalah syarat yang ada dalam prosesnya gitu. Maka mereka para ulama ini sebenarnya sepakat kalau mahar ini bukan masuk di rukun, dia sudah jadi syarat sah. Jadi ketika mau nikah, syaratnya untuk nikah biar sah itu harus ada mahar gitu loh. Sedangkan rukunnya itu biasanya ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali, kemudian ada sighot ijab qabul, kemudian ada 2 saksi, itu masuk rukun gitu. Makanya kenapa ada beberapa ulama itu tidak menempatkan mahar sebagai rukun. Rukun itu prosesinya, sedangkan syarat itu sebelumnya gitu. Kan ada syarat sah sholat itu kan harus berpakaian rapi,
harus suci dari hadas. Nah, ketika rukun sholat itu kan takbiratul ihram. Selama proses sholatnya itu adalah rukun. Gitu. Bedanya rukun dan syarat. Nah, jadi mereka sepakat menempatkan syarat sah bagi suatu pernikahan itu adalah mahar, bukan masuk rukun. Sedangkan kalau saya lihat di baca itu Imam Malik sama Imam Hambali itu memasukkan rukun. Nah itu ya nggak masalah, itu perbedaan pendapat seorang ulama ya seperti itu. Jelas ya, di sini kedudukannya mahar itu adalah wajib. Perkara nanti mahar itu apakah boleh dihutang atau boleh dicicil dan sebagainya, itu ada perkara lain. Ada pembahasannya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Terus, kira-kira berapa kadar mahar? Nah, saya tanya. Tadi ada yang tanya, wih, tadi kok ada yang sendal ya Ustaz ya? Ada yang ngasih mahar cuma sendal gitu kan? Terus ada yang ngasih mahar itu yang sampai rumah, sertifikat tanah dan sebagainya. Apakah boleh? Ternyata teman-teman, berapa sih kadar mahar itu yang boleh dia minta sebenarnya dari pihak perempuan? Itu haknya perempuan, silakan minta. Tapi apakah Islam menetapkan? No, ternyata dalam Islam itu tidak menentukan jumlah minimum dan jumlah maksimum. Ukuran mahar itu diserahkan kepada perempuan mutlak sesuai kemampuan suami. Nah, ini harus difahami. Karena hal ini disebabkan perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Karena ada suatu kondisi yang laki-laki mampu memberikan lebih, ya silahkan. Perempuan yang kadang perempuan itu yang nggak mau dinikahi laki-laki akhirnya memberatkan maharnya. Dengan alasan memberatkan mahar. Tapi ketika ternyata laki-lakinya mampu memberikan, perempuan cari alasan lain gitu. Kalau dari awal nggak mau, ya sudah tolak saja gitu. Nggak usah pakai memberatkan mahar dan sebagainya gitu kan. Jadi tidak ada jumlah minimum dan jumlah maksimum. Bahkan dulu di zaman Umar bin Khattab itu pernah Umar bin Khattab itu melarang mahar itu lebih dari 400 dirham. Berapa 400 dirham itu? Jadi karena laki-laki kan harus ada kerelaan. Nah, jadi tidak ada dipaksaan dan memang tidak boleh dipaksakan. Maksudnya adalah sesuai kemampuan. Tapi nanti ada di akhir saya sampaikan. Sabar. Intinya haknya perempuan minta disesuaikan dengan kemampuan suaminya. Karena setiap kemampuan itu setiap seseorang itu beda kemampuannya. Ada yang cukup pakai sendal ya silakan gitu. Asal ada kerelaan di situ teman-teman. Nah tadi dulu di zaman Umar bin Khattab itu beliau pernah melarang mahar itu lebih dari 400 dirham. Kemudian sama seorang sahabiah perempuan ya, berarti itu dibantah gitu loh. Gak bisa seperti itu ya Amirul Mukminin, karena dalam ayat surat Al-Quran itu ada ya di Al-Quran itu disampaikan bahwa tidak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan meskipun itu maharnya banyak. Nah berarti kan tidak ada ukuran dengan jumlah nominal. Dan disitulah kemudian Umar mengatakan, oh ya saya salah gitu. Ampuni saya ya Allah, Umar salah. Maksud beliau ya saya itu Umar salah gitu. Jadi memang tidak ada ketentuan berapa banyaknya dan berapa sedikitnya itu tidak ada. Kadarnya tidak ada. Karena penentuan mahar itu berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Itu asasnya. Itu harus kita pahami ya. Jadi tidak ada jumlah besar kecilnya sesuai kemampuan. Disesuaikan sesuai kemampuan. Tapi kemudian apakah mahar itu bisa dikatakan sah meskipun hanya sendal jepit gitu lah. Ayo kita pahami lagi gitu. Meskipun dulu pernah di zaman Rasulullah itu hanya cincin terbuat dari besi atau baju besi, baju perangnya, ternyata ada penjelasannya dalam kitab-kitab itu bahwa yuk agar mahar itu dipandang sah dan harus memenuhi syarat ini teman-teman. Jadi harus sesuatu yang ada harga dan bisa diambil manfaat. Meskipun sedikit tetapi ada harga dan manfaat. Misal sendal tadi ada enggak manfaatnya? Ada sebagai alas kaki gitu. Mungkin pada saat itu alas kaki itu jadi bagian barang yang bernilai gitu kan. Apalagi di Jazirah Arab yang masih banyak perbudakan gitu kan. Dulu di zaman Rasulullah ada pasirnya panas, maka bisa jadi sandal itu sesuatu yang berharga. Jadi yang pertama dipandang saya itu harus memenuhi syarat berikut ini, minimal 4. Ada nilainya, bisa diambil manfaatnya, berharga dan sebagainya. Tadi
dulu di zaman Rasulullah mengajarkan Al-Quran itu berharga banget. Itu sebagai jasa. Bahkan Ummu Sulaim, teman-teman pernah nggak tahu paham ceritanya Ummu Sulaim dan Abu Talha? Jadi Ummu Sulaim, saya selesaikan dulu ya. Agar mahar di padang saya itu yang kedua adalah mahar harus suci. Tidak boleh mahar itu dengan sesuatu yang haram seperti nanti tak kasih khomer, babi dan darah, itu tidak boleh. Harus suci. Selanjutnya adalah mahar harus milik pribadi calon suami, bukan barang kosong. Bukan barang kosong, maksudnya mencuri. Harus jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya. Apa berharga nggak? Jelas nggak? Iya jelas, mengajarkan Al-Quran. Bahkan dulu, apakah kemudian mahar itu harus dalam bentuk barang? Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ternyata enggak juga gitu. Mahar itu bisa dengan jasa, teman-teman. Tadi jasa mengajarkan Al-Quran, bukan surat Al-Quran. Ingat, jasa mengajarkan. Tapi bagi saya itu justru lebih berat malahan. Teman-teman harus mengawal selama kemudian pernikahan itu berlangsung. Teman-teman harus memberikan pengetahuan ayat Al-Quran yang sudah disampaikan. Dan harus mengamalkannya gitu. Nah, ini ceritanya Ummu Sulaim. Maharnya adalah dengan, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nanti ada yang tahu mungkin dari Mas Rama. Jadi silakan ada yang komen, tahu tidak tahu gitu. Cerita Ummu Sulaim dan Abu Talha. Kurang tahu apa tuh Ustaz? Kurang tahu. Yang lain. Ceritanya Ummu Sulaim dan Abu Talha. Mana yang lain? Tahu atau belum? Kurang tahu, nggak tahu Ustaz. Oke, lanjut. Yang lain, tak tunggu. Ya minimal yang jawab ada 7. Lupa. Oke, belum tahu Mas Gandhi, Mbak Rina. Nggak tahu, belum tahu. Oke, saya sampaikan. Jadi Ummu Sulaim ini adalah wanita yang cantik. Allah. Ummu Sulaim ini ya saya yang meninggal ini sebagai suaminya. Jadi Ummu Sulaim ini dulunya adalah seorang yang kafir, dalam artian ya belum Islam, ya belum masuk Islam. Kemudian ketika Ummu Sulaim ini masuk Islam, terjadilah cekcok dengan Malik, suaminya. Malik ini suaminya, cekcok gitu loh, gak terima kok istrinya ini masuk Islam gitu. Hanya cekcok, kemudian Malik ini saking cekcoknya sudah parah, dia keluar dan dia saking marahnya itu kan melakukan pertempuran lah istilahnya, dan di situ dia meninggal. Malik itu meninggal, suaminya Ummu Sulaim itu meninggal. Kemudian tersebarlah informasi bahwa ini Ummu Sulaim ini menjadi janda gitu, yang meninggal, yang masih ada putra Abu Talha. Abu Talha ini salah satu temannya dari Malik tadi. Abu Talha ini orangnya kalem dan dia tampan gitu. Kemudian ditanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ditanya Abu Talha, ya Ummu Sulaim, saya sudah mendengar kabar suamimu dan sebagainya. Maukah engkau aku nikahi? Apa jawabannya Ummu Sulaim? Ummu Sulaim menjawab seperti ini. Siapa orang yang tidak mau menikah denganmu ya Abu Talha? Kamu seorang mungkin saudagar kaya, kamu orang yang tampan, perawakan akhlak kamu baik. Tapi satu yang tidak bisa yang menghalangi saya untuk menikahimu adalah karena kamu belum Islam. Nah, ya, jawab bayangkan. Karena kamu belum Islam. Syarat kamu mau nikah, mahar yang saya minta adalah kamu masuk Islam. Ketika kemudian Abu Talha tertarik, gimana caranya, ya gratis ya, ngapain kasih mahar, ternyata maharnya dia cuma mau masuk Islam. Temui Rasulullah. Abu Talha mengatakan seperti Ummu Sulaim mengatakan temui ya Rasulullah. Maka ketika itu Abu Talha nemui Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah mengislamkan dan Abu Talha masuk Islam dan menikah. Coba bayangkan, ternyata maharnya adalah masuk Islamnya Abu Talha. Apakah itu bernilai? Sangat bernilai gitu. Rasulullah tidak memandang, bahkan karena dia tidak meminta imbalan dalam bentuk
harta gitu kan, atau sesuatu materi, justru dia memilih maharnya Abu Talha adalah dia masuk Islam. Sejak saat itu pahala ya, amal jariah, sedekahnya Abu Talha itu masuk semuanya pahalanya ke Rasulullah. Jadi dia tidak memandang materi, tapi dia melihat, dia memberikan, apakah itu berharga? Ya sangat berharga gitu. Masuknya Islam, masuknya dia menjadi masuk Islam itu juga dijadikan mahar gitu. Nanti apakah kemudian teman-teman di sini yang akhwat-akhwat, saya mau nikah tapi syarat kamu masuk Islam, ya ada hadisnya gitu. Silakan gitu. Jadi itu berharga. Itu ternyata juga berharga dan bisa diambil manfaatnya. Manfaatnya apa? Pahalanya mengalir. Ketika Abu Talha melakukan sesuatu kebaikan, maka pahalanya juga masuk ke musuh lain. Itu kisahnya. Ya teman-teman semuanya. Jadi ingat, mahar itu harus dipandang dia punya harga dan manfaat yang bisa diambil. Harus suci. Dan tidak ada kadar. Maksudnya tidak ada nilai. Harus berapa banyak, berapa sedikit, tidak ada sebenarnya dalam Islam. Kerelaan saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini poinnya. Seorang laki-laki, calon suami itu memberikan yang terbaik. Sedangkan seorang wanita itu mempermudah maharnya. Contohnya kayak gimana? Kedudukan mahar tadi ya. Mahar itu permintaan dari seorang perempuan. Tapi sebaik-baik perempuan adalah yang mempermudah maharnya. Bahkan pernikahan yang penuh berkah itu adalah pernikahan yang perempuan mempermudah maharnya. Tapi ingat, laki-laki bukan kemudian memberikan yang sesuai, bahkan kalau bisa lebih, silakan gitu. Dulu zaman Rasulullah ketika menikahi Khadijah, itu kan posisinya kan perbedaan kekayaannya kan sangat jauh. Khadijah itu saudagar, sedangkan Rasulullah itu kan dalam arti karyawan gitu loh. Karyawan yang bekerja ke Khadijah, memperjualbelikan barangnya Khadijah gitu loh, barang dagangannya kan gitu. Karena Khadijah melihat kesolehan dan ketulusan, bahkan kejujurannya Rasulullah, Khadijah melalui siapa namanya, lupa namanya, seorang laki-laki, namanya kayak perempuan deh. Jadi untuk mempertanyakan ke Rasulullah, apakah kamu mau menikahi Khadijah? Rasulullah menjawab, wah, masa orang kaya itu menikah dengan saya? Sedangkan perantaranya bilang dia tidak melihat itu. Tapi apakah kemudian meskipun Khadijah tidak meminta mahar, dalam arti mempermudah maharnya, tapi Rasulullah memberikan yang terbaik. Berapa puluh ekor unta, berapa ratus ekor unta merah gitu. Itu kalau dirupiahkan, itu Masya Allah, itu miliaran, bahkan puluhan miliar gitu. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ingat, jadi Maisyarah, ya Maisyarah laki-laki, tapi namanya kayak perempuan. Jadi seperti itu. Seperti ya teman-teman. Jadi laki-laki itu memberikan yang terbaik, wanita mempermudah maharnya. Ya cerita aja dulu pas waktu saya nikah itu, istri minta mahar berapa, dia bilang terserah gitu. Jadi wah, kalau terserah kan agak bingung kan gitu. Ketika istri saya dulu bilang terserah, saya tawarkan harga gitu. Dan itu boleh nggak apa-apa, selama kita sanggupnya segitu dan sama relanya juga nggak apa-apa. It's okay gitu. Kayak misal berapa maharnya, kasih harga, gimana saya kasih, ketika pas langsung pernikahan, uang 1 juta itu saya tambahin dengan cincin 5 gram. Jadi sesuatu yang terbaik yang bisa diberikan. Laki-laki memberikan yang terbaik, sedangkan wanita mempermudah maharnya. Maka insya Allah keberkahan dari pernikahan itu adalah yang seperti ini. Yang perempuan tidak kemudian memperbanyak maharnya. Terus gimana Ustaz kondisi masyarakat yang saat ini kok maharnya kok bisa sampai puluhan dan sebagainya? Saya sampaikan, itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Di Tarakan, saya punya saudara di Tarakan itu, tahu ya, Tarakan itu kan Kalimantan Utara. Di sana itu banyak sekali perempuan hamil di luar nikah, karena pihak perempuan itu menetapkan maharnya itu banyak sekali. 50 juta itu bukan termasuk mahar, saya sampaikan. Akhirnya sesuatu justru madorot yang terjadi di sana. Beberapa itu mereka
agar disahkan pernikahannya, mereka melakukan hubungan intim di luar pernikahan agar menjadi justifikasi bahwa saya harus menikahi dia. Dan itu terjadi. Karena apa ya? Karena dia sampai ada saudara saya di usia 26, 27 itu sebenarnya pengen nikah banget, tapi nggak bisa nikah karena uangnya belum sampai gitu, belum cukup uangnya. Coba, apakah kemudian budaya itu baik atau tidak? Tapi ternyata ada juga maharnya ditinggikan itu untuk bagian dari penghargaan, penghormatan, bahkan budaya. Tapi kalau itu sudah mengarah kepada sesuatu yang akhirnya nanti terjadi seperti di Tarakan itu, ya jangan sampai sesuatu yang sifatnya premier itu dikalahkan oleh tahsiniyah. Tahsiniyah itu maksudnya pelengkap. Karena ada istilahnya uang panai. Kalau di Bugis itu namanya duimenre. Sompa itu mahar, kalau di sana itu ada duimenre. Ada istilah-istilah sebenarnya. Tapi apakah kemudian itu dibenarkan dalam Islam? Ya, Islam membenarkan juga adanya adat istiadat. Tapi kalau sudah adat istiadatnya itu justru bertentangan, nah itu tidak benar. Karena pengambilan hukum itu juga harus kita melihat bahwa apakah ada maslahat dan ada mudorotnya dan sebagainya, itu harus. Itu teman-teman sedikit pembahasan terkait mahar. Jadi terima kasih para pejuang halal karena banyak juga yang ini belum menikah. Insya Allah itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Mas Rama. Untuk teman-teman semuanya silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang masih kurang jelas. Jadi kedudukan mahar dan maknanya itu ya seperti itu. Meskipun dia tidak masuk dalam rukun, tapi dia itu menjadi syarat yang wajib yang harus ada ketika mau nikah. Apakah kemudian disebutkan ketika akad atau tidak, itu perbedaan ada, karena memang ada dua macam. Ada namanya mahar musamma, ada namanya mahar misli. Wa'alaikumsalam, mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, sudah dikupas tuntas sama Ustadz Sahli terkait mahar. Nah, akhirnya kita sudah tahu ya kedudukan dan makna dari mahar itu sendiri. Nah, kira-kira dari sahabat siaga ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh. Gimana? Sambil nunggu kali ya. Mungkin ini Ustadz Sahli, Rama kayak yang ada sekilas pertanyaan gitu ya yang lewat di pikiran gitu ya. Misalkan ada case yang pernah Rama dengar juga sih. Jadi misalkan ada laki-laki sudah memberikan mahar gitu ya. Kemudian ternyata setelah menikah ada permasalahan ekonomi barangkali begitu. Terus kemudian si suaminya ini kayak yang ngambil maharnya lagi, nggak tahu entah itu dipinjam atau memang istilahnya direlakan gitu ya sama istrinya. Nah, kalau ada case kayak gitu tuh gimana Ustaz Sali? Boleh atau enggak? Atau justru ya itu kembali lagi ke haknya istri, karena kan istri istilahnya sudah menerima nih. Nah, maharnya ini ya terserah istri mau berikan kembali ke suaminya, boleh atau gimana. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz Sali? Baik, Mas Rama, jadi kondisinya ketika kondisi ekonomi sulit itu kan, saya tegaskan lagi bahwa mahar itu hanya seorang istri. Kalaupun semisal istri itu memberikannya karena kondisinya seperti sulit ataukah memang harus dipakai, ya silakan gitu. Bahkan dulu itu pas waktu setelah nikah, maharnya istri saya itu saya tahu itu akhirnya saya tahunya ternyata maharnya itu langsung diberikan kepada orang tuanya. Apakah boleh? Nggak apa-apa gitu, karena sudah jadi haknya seorang istri gitu. Tapi ketika biasanya kan maharnya bisa berupa emas ya, emas batangan kah atau emas cincin, kemudian dijual untuk untuk membantu perekonomian, yaitu diserahkan ke istri gitu, haknya istri. Gimana kalau istrinya boleh ya nggak masalah. Kalau semisal akadnya boleh nggak saya dipinjam pun nggak masalah, karena itu punya istri ya, kayak istri punya barang
yang itu haknya, kemudian nanti dipinjam dan dikembalikan nggak apa-apa gitu, nggak masalah sih. Tapi diusahakan nilainya tidak berkurang, karena emas semisal kalau harga 1 gramnya di tahun ini itu 900, maka ya tidak kemudian ya kita sesuaikan ketika dikembalikan ya emas dengan harga yang pada saat ini gitu. Jadi tidak dijatuhkan dengan harga yang kayak tahun lama, kan nggak bisa seperti itu juga. Maka emas itu menjadi patokan gitu. Ya nggak apa-apa Mas, berarti dibolehkan dan sah-sah saja asal ada kerelaan, dan nggak boleh istilahnya nggak boleh memaksa, nggak boleh dirampas. Kalau sampai kemudian tidak terjadi kerelaan kan berarti ada yang masalah dengan pernikahannya kan gitu. Iya. Sampai istri nggak memperbolehkan dan sebagainya. Ya kalau pernikahannya bagus, baik, insya Allah saling komunikasikan, insya Allah ada kerelaan. Oh iya ini kondisinya seperti ini, nggak apa-apa saya jual. Nanti akadnya apakah kemudian dipinjam ataukah kerelaan, itu kan perlu ditegaskan di awal kan gitu. Oke. Alhamdulillah ya, terjawab Ustaz Sahli, terima kasih. Ini mungkin barangkali sahabat siaga yang lain ada yang mau bertanya. Nah ini langsung aja Rama sampaikan ya Ustaz Sahli ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon diterangkan mengenai mahar yang pinjaman atau hutang. Nah itu maksudnya gimana nih, Melur Fatimah? Oke, saya baca juga ya. Ya. Mahar yang pinjaman atau hutang. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Singgung, ada mahar yang dia ternyata bisa dihutang. Gimana itu maksudnya? Ada istilah itu mahar musamah, teman-teman. Mahar musamah itu adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan di awal. Kayak saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mahar dengan mahar yang disebutkan, uang 1 juta atau uang 2 juta atau 5 juta. Ya nggak dicicil, bisa. Tapi ada syaratnya, ada ketentuan, dan itu wajib dipenuhi. Maksudnya wajib dibayar lunas ketika terjadi apa? Yang pertama, ada poinnya, telah bercampur, atau mungkin mohon maaf karena bahasanya bersenggama. Kalau sudah terjadi bersenggama atau mungkin duhul itu kan bahasa Arab jadul, itu sudah kayak bersetubuh lah intinya gitu. Itu segera harus dibayarkan gitu. Dan ketika ada salah satu dari suami atau istri meninggal, yaitu harus segera dibayarkan. Ada juga kondisi wajib dibayarkan seluruhnya ketika suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya itu rusak. Rusak itu maksudnya ternyata, oh istri saya ini ternyata masih ada saudara, dan itu dekat, nggak boleh kan dinikahi sesama saudara yang mahram kan itu. Itu ternyata akhirnya kan pernikahannya kan sebenarnya batal gitu loh. Itu berarti harus dibayarkan, tetap maharnya harus dibayarkan penuh. Jadi meskipun boleh dicicil, tapi harus dibayarkan penuh ketika terjadi kondisi yang sudah tadi itu sudah disetujui. Kalau misalnya masih nyicil terus nggak kuat bayar, nggak mampu bayar, ya jangan bersetubuh dulu gitu. Ada yang mengatakan seperti itu gitu. Jadi malam pertamanya ditunda jadi malam ke-7 atau malam ke-berapa sampai punya uang kan gitu kan. Jadi tadi bisa terjadi rusak. Ternyata tadi istri saya katanya masih perawan, ternyata kok janda gitu. Nah, akhirnya dicerai, mohon maaf, dicerai, tapi maharnya harus dikasihkan gitu. Jadi nggak boleh maharnya itu tidak dikasihkan. Oke. Jadi kayak yang ini ya Ustaz Sahli ya, kayak yang kalau memang istilahnya belum sanggup, ya makanya ada perintah untuk puasa ya, biar kita terkendali hawa nafsunya, nggak gitu ya. Jadi kayak ya seenggaknya sekalian ditunda aja, biar ini terkumpul dulu atau sudah tuntas dulu, biar nggak akhirnya maharnya tuh hutang gitu ya, barangkali seperti itu, biar akhirnya nggak terjadi yang aneh-aneh nantinya pas ternyata nggak bisa terpenuhi, malah jadi bahaya juga gitu kan buat perempuannya juga kan, akhirnya agak susah, mungkin sungkan juga misalkan meminta haknya karena kan itu masih belum tuntas dan seterusnya gitu kali. Iya, sebenarnya harus sama tahu sebenarnya kan. Kan ini bisa jadi
Ya ketika sudah nikah tapi belum bercampur, belum bersetubuh. Ketika dicerai, mohon maaf, ketika dicerai tapi belum bersetubuh itu dibayar setengahnya nggak apa-apa gitu, sah-sah saja karena memang belum bercampur. Barangkali ketentuannya itu sudah bercampur itu diberikan. Ini dalam dasarnya ada nggak? Ada dalam surat Al-Baqarah gitu kan, ayat ke-237 itu wa in tolaqatumun nisa apa hunna min qali, yang artinya seperti ini kalau saya nggak salah, itu artinya adalah dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu setubuhi gitu kan menentukan maharnya, maka bayarlah seperempat dari yang telah kamu tentukan. Jadi sudah cerai tapi ternyata belum dicampur, ya bayarnya seperempat atau setengahnya. Dan ternyata ya bisa dicicil tapi harus dilunasi ketika sudah bercampur. Harus dilunasi ketika ternyata pernikahannya rusak. Oh gitu dulurku dewe tibae gitu kan. Oh ternyata ini mahram sendiri, jadi harus diceraikan, rusak, otomatis nikahnya rusak tapi harus dibayarkan. Terus ini ada yang tanya ya, sekalian tak bacakan. Langsung aja boleh. Wajib disebutkan saat akad nggak Ustaz? Enggak juga. Ada juga ini namanya mahar misli. Tadi itu mahar musama yang disebutkan saat akad, dan ada juga mahar yang tidak disebutkan sama sekali. Yaitu adalah mahar yang besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan atau akad itu tidak disebutkan. Itu adalah istilahnya mahar misli. Loh, terus gimana Ustaz cara menentukan besar jumlahnya? Nah, mahar misli itu adalah diukur atau sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Kayak istrinya sudah dinikahi, tapi maharnya nggak disebutkan gitu, berarti ya disamakan dengan kakaknya atau KBB perempuannya gitu kan, atau mungkin keluarga terdekatnya yang telah menikah itu ya, oh biar BBku semene ya udah dikasih sekian gitu, boleh gitu. Tapi terjadi dalam keadaan apa? Hal seperti itu terjadi karena memang tidak disebutkan kadar mahar, dan misalnya ketika berlangsung akad nikah kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur. Tuh. Jadi setelah bercampur nggak disebutkan, itu harus dibayarkan dengan melihat kakaknya kemarin berapa sih dikasih mahar gitu kan, atau bibiknya atau siapa, itu disepadankan lah istilahnya. Ya itu, jadi pemberian mahar itu terjadi ketika tetap misal itu tetap harus dibayarkan meskipun tidak disebutkan, harus dibayarkan saat terjadi ya tadi sudah bercampur, sudah bersetubuh gitu kan, atau meninggal sebelum bercampur itu tetap dibayarkan. Catatannya ya bisa setengah kayak tadi itu. Jika mahar musama, nah itu jadi bisa juga tidak disebutkan, itu namanya mahar misli sepadan. Itu tadi. Siap, terima kasih Ustadz Sahli sudah dibantu jawab. Mungkin barangkali sahabat siaga yang lain nih ada yang mau bertanya, silakan. Ini mohon izin Ustadz, ini Rama angkat telepon sebentar ya dari klien. Boleh, silakan. Monggo teman-teman yang lain yang masih belum jelas bisa open mic apa-apa. Ya, mengenai Mbak Fatimah Haris sudah jelas atau kurang Mbak yang tadi disampaikan mohon mengenai mahar yang pinjam atau bukan? Cukup ya Mbak Fatimah. Yang lain silakan kalau mau open mic, diperkenankan untuk membuka. Oke, alhamdulillah sudah. Ya, ada yang tanya. Gani Kamaluddin, ini Ikhwan ya? Oke, kalau sesuatu yang menentukan mahar itu gimana? Terkadang kelewatan itu sudah oke namun. Nah, ada kondisi juga seperti ini di masyarakat. Yang kemarin kondisi terjadi kan, yang minta sertifikat tanah itu kan, ternyata sebenarnya itu kan atas hasutan orang tuanya. Minta sertifikat tanah, awalnya cukup. Awalnya memang nggak disebutkan, kok tiba-tiba mendekati hari H itu
kok langsung minta sertifikat tanah. Ya kalau semisal suaminya, calon suaminya ini mampu memberikan ya nggak masalah. Cuman kalau nggak mampu dan itu memaksakan, itu jadi masalah. Dan sebenarnya kalau ketika keluarga itu sangkut ikut campur dalam kemudian tadi kalau kasus orang tua itu menentukan mahar itu gimana Ustaz? Ya boleh-boleh saja, asal diketahui perempuan. Kan ada tuh orang tua yang padahal anaknya perempuan nggak tahu, nggak pernah minta macam-macam mahar, tapi ternyata perempuan orang tuanya bilang ini si Fulan, misal namanya Dewi, si Dewi mintanya sekian gitu. Nah itu kan sudah melakukan kebohongan, itu nggak boleh gitu. Ya jelas lah nggak boleh kan gitu. Itu membohongi. Tapi kalau orang tuanya menentukan mahar itu gimana? Sedangkan mempelaiwannya sudah oke, namun terkadang pihak keluarga minta lebih. Nah tetap dikomunikasikan karena mahar itu bisa dimusyawarahkan gitu. Kalau misal perempuannya sudah oke, ya di win-win solution lah. Ketika ortunya minta lebih, kayak misal maharnya 2 juta yang diminta dari perempuan, kemudian si pihak laki-laki, si pihak perempuan, orang tuanya minta coba dibuat 5 juta gitu. Biar nggak kemudian terjadi cekcok, disampaikan ke orang tuh, ke laki-lakinya, gimana kalau 5 juta mohon maaf gitu. Dengan pihak perempuan minta lebih gitu. Tapi sebenarnya baiknya itu ya kadang ke kondisi keluarga ada yang kemudian mohon maaf gitu, materialisme banget gitu kan, minta lebih dan sebagainya, tetap harus dimusyawarahkan. Kalau semisal laki-lakinya oke, ya nggak masalah gitu. Bahkan dan itu mahar itu kan haknya perempuan, bukan haknya orang tua. Mungkin orang tua melihat kamu harusnya bisa diberikan lebih dari ini. Ketika sudah dikomunikasikan dan laki-lakinya sepakat setuju, ya nggak apa-apa. Dan jadi masalah itu kan sudah ditentukan di awal, sudah disampaikan ke pihak laki-laki, kemudian ada perubahan, sedangkan pihak laki-laki yang nggak bisa memenuhi, akhirnya nanti jadi masalah, istilah jadi miskomunikasi, dan kok gini sih, kok gini, akhirnya pada gak enakan, akhirnya nggak jadi. Seringnya kan kayak gitu. Sering di masyarakat terjadi seperti itu. Maka ketika orang tua sangkut ikut campur menentukan mahar, ya harus final dulu di orang tua dan perempuan, baru disampaikan ke laki-laki. Maksudnya ya tetap dimusyawarahkan lah. Tapi baiknya ya orang tua itu nggak boleh andil balik, itu nggak boleh sebenarnya. Ya nggak ahsan. Tapi kok terjadi di Indonesia itu kan ada beberapa suku itu kan bahkan menganggap ketika seorang anak punya anak 5 nih gitu kan, dia berhak menentukan wah satu anak ini maharnya harus 200 juta, 5 anak berarti 1 miliar gitu. Nah itu nggak ada dalam Islam dan itu nggak boleh ya. Jadi tetap dimusyawarahkan. Semisal belum disampaikan ke pihak laki-laki, sudah oke dengan harga 2 juta, tapi kok kayak kalau dari bahasa tulisannya Mbak Mas Gani ini sudah disampaikan ke pihak laki-laki nih Mas, itu kan semisal karena wanitanya sudah oke ke pihak laki-lakinya, tapi kok minta lebih gitulah. Bisa jadi minta lebih itu buat apa disampaikan, ditanyakan juga. Karena kalau semisal maharnya itu cukup 2 juta, tapi ketika biar minta lebih untuk acara hajatannya gitu kan, ya itu beda cerita gitu. Kalau di Bugis itu kan ada namanya duit menre atau uang panaik lah. Duit menre itu adalah uang hajatan sebenarnya. Ya untuk prestis saja, beberapa wilayah itu untuk ini megah dan sebagainya. Tapi kalau dipaksakan itu nggak baik. Berapa banyak yang kemudian menanggung hutang gitu kan, ketika menanggung hutang ketika memaksakan. Nah itu kan nggak baik. Ya sewajarnya, semampunya, dan semudahnya lah, sederhana dan diberikan mudah. Ya gitu ya Mas Gani, semoga menjawab. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Yang pasti tetap mahar itu perlu dimusyawarahkan. Ada ruang komunikasi, ada ruang musyawarah di situ. Tapi sebaik-baik perempuan adalah memudahkan. Nah makanya edukasi bagi orang keluarga yang soleh itu kan harusnya paham. Mas, PR-nya saya nanti kalau memahamkan orang tua gimana Mas? Ya pelan-pelan didekati, diajak ngobrol bahwa mahar itu bukan ya seperti itu.
Gani ya. Kemudian kalau maharnya nominalnya cukup besar terus karena takut dikira sombong jadi tak disebutkan. Ya termasuk mahar misli juga kalau satu. Ada aja ya. Maharnya besar ini berapa gitu kan. Jadi dan mahar misli itu kan maharnya nggak disebutkan. Ini kan ada nominalnya. Sedangkan mahar misli itu memang nggak disebutkan dan nggak disampaikan gitu. Berapa jumlahnya nggak ada. Berapa jumlahnya, berapa maharnya dan sebagainya nggak ada kalau mahar misli itu. Makanya kenapa diberikannya itu sesuai dengan disepadankan dengan saudara terdekatnya, mungkin kakak perempuannya ataukah mungkin dari apa kakak perempuan atau mungkin bibi dari perempuannya lah. Kalau nominalnya sudah cukup besar, takut tahu sombong tadi daya itu kan siapa? Kita gitu, bukan kemudian wah nanti maharnya 80 juta apakah sombong juga gitu. Kalau laki-lakinya mampu dan tidak menjadi gak mampu ya nggak masalah. Nah Rasulullah itu di era itu kan disebutkan apakah sombong nggak juga gitu. Itu bagian dari pemberian terbaik. Nah, dikira sombong ini kan kita berpikirnya karena omongan orang lain, tetangga. Kalau dari kita sendiri tidak ada niatan untuk itu, karena si laki-laki ini memberikan yang terbaik dan sudah disepakati dengan pihak perempuan ya nggak masalah gitu. Jadi bukan termasuk mahar misil gitu kan. Karena mahar misil tadi itu yang nggak disebutkan. Jadi ya tidak juga takut dikata sombong gitu. Insya Allah itu ya Mbak Nina. Mas Gani Kamaluddin. Pak, aku kelewatan banyak ini kayaknya ya. Mohon maaf soalnya ini Ustadz Sali. FYI 89 itu tanggal rame-ramenya pernikahan. Jadi persiapan pernikahan ini mulai banyak gitu ya. Jadi mohon maaf ya, Allah. kalau nggak bisa gabung ini tadi barusan. Nah ini lumayan ya. Kalau kasus ikut menentukan mahar, waduh eman banget. Pengen tapi nggak apa nanti recordingnya aja ya. Oke, ada lagi mungkin sahabat siaga yang lain yang mau bertanya? Monggo Mas Gani sama Mbak Nina apakah kurang jelas ataukah sudah clear? Monggo dikasih. Iya tadi cukup jelas alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ayo sahabat siaga yang lain ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ayo, nggak ada ini kok, nggak ada penilaian apa gitu, nggak ya. Karena sama-sama belajar. Jujur Rama juga kayak yang baru tahu tadi ya, urusan mahar yang kalau misalkan belum disetubuhi atau mungkin belum berhubungan badan itu ternyata separuhnya lah, itu juga Rama jujur baru tahu ternyata ada dalilnya di Al-Quran kayak gitu. Nah ini kan juga pengetahuan baru ya buat kita semua ya, termasuk sahabat siaga di sini. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada sahabat siaga yang belum jelas bisa ditanyakan mumpung ada Ustadz Sahli nih, gitu ya. Jangan sampai kita nanti nggak tahu ternyata kita menyesal terus kita salah dalam menyikapi juga, itu bahaya ya Ustadz Sahli ya. Itu nanti kan ya itu tadi ya nggak sesuai ajaran Islam malahan, terus apalagi menyimpang kayak misalkan maharnya ngawur, jadinya kayak yang hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan dari hasil mencuri kayak gitu-gitu. Itu kan juga kita harus benar-benar tahu, harus benar-benar selektif gitu ya. Gitu ya. Yeah. Ayo monggo silakan sahabat siaga yang mau bertanya. Ya. Lumayan panjang sekali. Ini ternyata lamanya ngetik ini dia nanti. Mungkin Ustadz Sali langsung bisa. Saya baca dulu ya. Ya. Baca seksama ini takut ada yang salah. Mau kalau misal mahar dari suami ditanya sama suami. Ditanya atau diminta, berapa boleh tidak? Saya menjawabnya iya nanti itu seperti janji pada suami untuk diberikan pada suami.
ini pertanyaan. Coba Mbak Isnin buka open mic saja. Boleh, open mic silakan. Agak bulat, agak bukan bulat ya. Otaknya saya nggak sampai membacanya. Jadi ini ya, mohon maaf kalau salah. Istri, saat ini kalau misal ada mahar dari suami itu ditanya sama suami dan diminta, gitu. Ditanya ini maharnya gitu ya, untuk keperluan apa boleh tidak, dan istri menjawab iya nanti, itu seperti janji kepada suami untuk diberikan pada suami dan tidak dipati bagaimana, berdosa tidak istri, dan istri malah sempat tertipu dan uang habis. Nah ini kontradiktif. Tadi di sini kan istrinya itu menjawab iya nanti saja gitu kan, diminta atau misal ibarat contoh gini, saya memberikan saya analogikan gini ya Mbak Isnin, pertanyaan jenengan. Jadi pertanyaan Mbak Isnin ini saya dapat, saya sudah ngasih mahar ke istri, kemudian maharnya itu setelah menikah saya kasih 5 gram emas gitu lah, 5 gram emas batangan atau 10 gram, kemudian ditanya aneh nggak mahare gitu, kemudian diminta dalam arti bisa nggak saya minta, diminta ini kan nggak boleh sebenarnya. Kalau dihutang boleh, jadi kalau diminta diambil lagi itu nggak boleh. Ya itu catatannya, karena itu haknya istri. Ibaratnya istri punya barang kemudian saya minta mengambil haknya istri kan gosok, mencuri, kan nggak boleh. Kemudian istri boleh tidak diminta, nggak boleh Mbak, kecuali hamil merelakan untuk diberikan ke istri, ke suami lagi untuk keperluan bersama ya nggak masalah gitu. Tapi kasus di sini istrinya itu tidak menjawabnya, dan istri menjawabnya iya nanti ais. Misal berarti kan ada upaya istri memberikan peluang, maksudnya peluang untuk peluang untuk memberikan atau peluang untuk meminjamkan. Jika menjawabnya iya nanti, kemudian itu kan jadi kayak janji ya kepada suami untuk diberikan pada suami dan tidak tepati bagaimana. Ya ibarat kalau sudah janji kemudian tidak tepati gimana kan. Janji untuk memberikan hutangan dari maharnya, tapi si istri lupa gitu. Ya berlaku kayak kita memberikan janji kemudian kita tidak menepati, ya gimana hukumnya kan gitu. Dan tapi ini kontradiktif lagi pertanyaan, dan istri malah sempat tertipu dan uang itu habis. Gimana maksudnya pertanyaannya? Saya bingung. Gak apa nanti misal kurang jelas Mbak Istin buka mic saja, saya yang kurang jelas. Oke, mungkin silakan untuk Isnin bisa dibuka aja mic-nya, boleh. Nih langsung aja tak minta untuk buka mic ya. Ya saya berusaha untuk memahami pertanyaannya gitu. Intinya mahar itu hak istri, tidak boleh diambil, tidak boleh diminta sama pasangan atau suaminya. Sedangkan suaminya suaminya minta, boleh, harus jelas itu akadnya pinjam atau akadnya diminta. Kalau diminta nggak boleh maksa Ustadz gitu kan. Ya jelas hukumnya haram kan, mengambil hak orang lain kan. Kalau dipaksa dia minta ya nggak boleh. Kemudian kasusnya kalau mbaknya yang nanti itu dalam arti mau dipinjam atau diminta, jelas jadi harus dikembalikan. Ustaz, ya namanya lupa ya. Oke silakan. Ini kalau aku ngerti kalau misalnya itu tentang mahar, iya ngerti seperti itu. Kalau penjelasannya itu tentang dari uang seserahan itu bagaimana Ustaz? Uang seserahan ini kan bukan dari mahar, ya silakan, bagian dari sesuatu yang sudah diberikan, kepada perempuan. Kayak contohnya seserahan itu kan biasanya lebih dalam bentuk ada uang juga. Nah seserahan ini kalau di Bugis itu namanya du'i min re. Seserahan ini maksudnya dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk hajatan, pernikahan, untuk selamatan, istilahnya untuk walimatul ursnya, itu seserahan. Tapi ada juga seserahan itu yang berupa pakaian, seserahan itu berupa kosmetik atau rias sepatu sendalnya pasangan gitu. Terus kemudian diminta lagi ya silahkan gitu. Dalam arti ya masa sih sudah dikasih terus diminta lagi, gimana? Itu
etiket saja sebenarnya. Tapi ketika diminta lagi, ya kalau misal ibaratnya sudah hak milik, ya kalau mau diminta ya silakan. Tapi apakah kemudian ketika sudah nikah seserahan itu, uang serahan itu kan sebenarnya makanya harus komunikasi, harus musyawarah yang jelas. Meskipun laki-laki yang punya gawe ketika menikah, tapi apakah perempuan itu tidak boleh membantu acara walimatul urs? Ya boleh saja gitu. Masalahnya ternyata ada juga ya keluarga itu yang kamu sudah kemarin saya bantu uang 5 juta untuk acara pernikahan, mana kembalikan. Ini nggak boleh seperti itu. Oh sudah dikasihkan kok diminta kembali. Nah, itu kan hukumnya ya ibaratnya gimana lah, meludah sendiri, ngambil ludahnya sendiri kan gitu. Ya simpelnya kayak gitu sih Mbak Isnin. Jadi seserahan itu tuh harus dikomunikasikan kepada keluarga. Tapi ada juga ya ternyata kondisi seperti itu. Nah itu ya kita akan menemui orang-orang kayak gitu. Semoga bukan kita gitu. Semoga bukan calon-calon keluarga kita. Itu adabnya itu bagi saya ya mohon maaf itu ya gak punya adab kayak gitu. Ya ibarat sudah bantu untuk acara walimah kemudian diminta lagi, ya sudah tidak baik lah istilahnya gitu. Misal kalau mau diminta dan dia ngotot, ya akadnya gimana dari awal kemarin katanya mau bantu, ya bantu yang bantu. Oh nggak jelas akadnya bantunya ini menghutangi atau tidak gitu. Nah kadang kayak gitu itu dipermasalahkan. Ya kita baik-baik aja menyikapinya. Yang pasti semoga bukan di antara dari kita gitu. Ada memang kondisi seperti itu. Kasih serahan untuk membantu cateringnya gitu. Gak jelas itu bantu, beneran bantu atau ngutangin. Biasanya kan gitu Mas ya. Betul. Tiba-tiba itu saya ngutangin lah, itu nggak boleh. Harus clear dulu. Ini bantu hibah beneran ataukah uang serahan ini untuk itu. Yang setahu saya, dulu saya juga ngasih uang serahan. Uang serahan saya itu saya gunakan untuk membeli pakaian istri ketika akad. Jadi dari atas sampai bawah itu saya kasih seserahan uang untuk dibelikan istri saya baju untuk akad. Sama saya kasih uang lagi untuk uang serahan untuk orang tua berikan dalam bentuk kue-kue dan sebagainya. Lagi uang serahan dalam bentuk untuk membantu acara walimah. Nah akadnya itu kan sudah saya kasihkan. Nah kalau diminta lagi kan gak ada adab kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu loh, maksudnya. Betul ya. Tapi ternyata ada gitu loh, ada kondisi seperti itu. Makanya semoga masalahnya kan ada orang-orang seperti itu. Betul. Kayak yang tiba-tiba ngasih gitu kan, tapi nggak tahu akadnya gimana. Akhirnya kayak yang nyindir-nyindir. Kemarin lo udah dikasih, masa kamu nggak ini sih nggak ada balasan atau apa gitu kan, nyindir-nyindir. Itu iya kayak gitu tuh dibiarin saja. Wong memang ada orang seperti itu. Atau bahkan ya, ini juga ya Ustadz Sahli ya, bahkan sampai ya udahlah daripada seperti itu mending ditolak di awal gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah dibantu dan sebagainya. Saya dikiranya waduh sok-sokan apa dan sebagainya, wah kayak malah jadi gitu ya. Saya sampaikan teman-teman, kalau hidup apalagi pernikahan itu kemudian harus mendengarkan semua perkataan orang lain, ambil perkataan baik dan memang itu baik secara agama nggak masalah. Tapi kalau itu harus ngikutin semua kata-kata dari orang, harus gini, saya kasih bantuan, ya harus jelas juga bantuannya ini bantuan utang atau bantuan apa, itu harus clear. Iya betul ya Ustadz ya. Wah ini nggak cuman sekedar soal mahar aja yang dibahas, bahkan sampai etikanya seperti apa gitu ya dalam ngomongin soal pemberian juga itu ternyata ya masih ada hubungannya juga ya. Oke, siap Ustadz. Nih jadi menambah wawasan juga ya. Jadi memang meskipun Rama juga sudah menikah ya, terkait soal pemberian terus janji dan sebagainya ini kan juga jadi hal yang juga masih keterkaitan ya sama yang namanya mahar tadi gitu ya. Oke, betul. Nah, ini mungkin karena sudah jam segini ya, barangkali sahabat siaga kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh banget disampaikan langsung ke nomornya admin aja. Nanti kita bisa bantu sampaikan ke Ustadz Salimnya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan sahabat siaga, waduh sekarang nggak kepikiran, ternyata setelah kelas ini baru kepikiran, nah itu bisa disampaikan aja ke adminnya. Gitu ya.
Oke, nah ini sebelum Rama tutup, Rama juga mau mengumumkan ya bahwa kita Siaga Academy akan berencana mengadakan kelas offline yang akan diadakan di bulan Suro, yaitu di bulan Agustus. Perkiraannya mungkin bisa di akhir Agustus gitu ya. Akhir Agustus itu kita bakal mengadakan kelas offline. Nah ini kita mulai sounding, mulai dari sekarang, barangkali sahabat Siaga ada yang bisa apa ya, menggambarkan, wah ke depan kayaknya aku bakal bisa luangkan gitu ya, biar ikutan gitu. Boleh banget, bisa banget untuk diluangkan gitu ya. Nah ini sambil juga kita ngecek nih, sahabat Siaga banyak nggak sih yang mau ikutan gitu ya. Coba deh, aku pengen tahu dari sahabat Siaga yang ikut ini, kira-kira siapa nih yang mau pengen ikutan kelas offline Siaga Academy. Coba dong kasih reaksi di kolom chat. Aku mau ikut gitu ya. Di Surabaya pastinya kalau offline, karena kan memang base untuk Siaga Academy ini kan juga ada di Surabaya gitu ya. Nah boleh dikasih reaksi di kolom chat, silakan. Siapa nih yang pengen ikut? Kalau temanya boleh, mumpung belum ditentukan tema atau materinya, bisa sahabat Siaga memberikan masukan gitu ya, mau membahas materi apa di kelas offline nanti kayak gitu. Boleh banget. Yuk, mana nih? Atau sudah pada ngantuk kali ya Ustadz Sahli ya? Oh ini ada yang sudah ini mau ikut kan, tapi lihat jadwal kerja juga akhir bulan biasanya banyak kompetitor yang harus dikerjain. Kompetitor? Maksudnya kompetitor? Mungkin autokorek kali ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa kita kontek-kontekan lebih lanjut ya. Oke, ada Baktian nih pengen ikutan. Yang lain gimana? Mungkin karena di luar kota kali ya. Kalau di luar kota pastinya mungkin ada kesulitan buat ikut. Coba kita bisa bantu, mungkin gambarannya kita bisa di kelas, terus kita live streaming atau mungkin dibikin online, bikin di Jakarta. Amin, amin, mudah-mudahan ya, Melur Fatimah Haris, mudah-mudahan kita bisa bikin di Jakarta, amin. Nah ini kita kembangkan dulu di Surabaya. Kalau misalkan nanti teman-temannya Melur juga mau ikut, bisa mungkin via online kali ya, kita coba bisa adakan. Coba kita rundingkan, kita pertimbangkan dengan tim, barangkali nanti di kelas offline itu kita bisa sambungkan melalui Zoom juga, gitu ya. Oke, ada lagi? Nah ini coba nanti kita bisa adakan ya semacam mungkin ada games berhadiah kali ya nanti ya di kelas offline ya, biar lebih seru gitu kan, nanti mungkin siapa yang aktif atau gimana gitu ya. Oke, ini ada Desi Amelia yang offline di record online. Oke, siap. Siapa boleh izin live karena agenda Zoom lainnya. Oke, boleh Ustaz Sali. Ini juga sudah selesai sih Ustaz Sali ya. Terima kasih buat semua sahabat Siaga yang sudah ikutan pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Ustaz Sali yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya untuk di-sharekan kepada kita semua. Semoga bermanfaat ilmunya buat kita semua pastinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan menjadi amal jariahnya untuk Ustaz Sahli. Dan jangan lupa untuk sahabat Siaga bisa ikutan di kelas online minggu depan seperti itu. Nah sebelum ditutup, terima kasih ya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin kelakuan Rama yang kurang berkenan. Dan Rama tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, foto dulu. Yang bisa dibuka fotonya bisa ya. Nah, oke, gimana? Sudah semua? Oke ya, mungkin pada malu-malu semuanya. Yuk, langsung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat buat semuanya. Terima kasih Ustaz Sahli. Silakan bisa tinggalkan ruang online-nya. Oke.